Chelsea resmikan Robert Sanchez. Chelsea belum berhenti belanja. Terbaru, The Blues meresmikan kedatangan dari Robert Sanchez. Sanchez dikontrak selama 7 tahun alias hingga tahun 2030. Kiper berusia 25 tahun itu dibeli dari Brighton dengan total harga mencapai 25 juta pounds atau setara dengan 482 miliar rupiah. Manchester City resmikan Josko Gvardiol. Manchester City resmikan Josko Gvardiol. Sang bek tengah itu senang bergabung dengan The Citizen dan berharap polesan dari Pep Guardiola. Man City meresmikan Josko Gvardiol pada Sabtu sore. Gvardiol dibeli dari RB Leipzig seharga 77 juta pound sterling atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Bek berusia 21 tahun itu dikontrak sampai musim panas 2028 dan bek asal Kroasia ini diyakini akan membuat lini belakang City semakin kokoh. Xabi Alonso resmi perpanjang kontrak di Bayer Leverkusen. Xabi Alonso resmi menandatangani kontrak baru bersama Bayer Leverkusen hingga tahun 2026. Menjalani debutnya yang sukses sebagai pelatih dari tim senior bersama Leverkusen, Xabi membuktikan bahwa dirinya sebagai pelatih berkualitas. Xabi mengakui bahwa perpanjangan kontrak yang diberikan manajemen membuatnya ia lebih percaya diri dengan jabatannya. Tottenham resmi rampungkan transfer Phillips dari Blackburn. Tottenham telah merampungkan transfer pemain muda Blackburn yakni Phillips. Klub London Utara itu mengaktifkan clause release dari sang defender di musim panas ini. Ia dilepas ke Spurs setelah clause release-nya sebesar 2 juta pounds diaktifkan akhir pekan ini. Meski pergi ke Al Ittihad, Gareth Southgate tak lupakan Jordan Henderson. Gareth Southgate menegaskan akan bodoh baginya untuk melupakan Jordan Henderson setelah kepindahan senilai 12 juta pound sterling ke klub Arab Saudi yakni Al Ittihad. Mantan kapten Liverpool itu pindah setelah mendapatkan jaminan dari bos dari Lion yakni Gareth Southgate bahwa transfer itu tak akan mempengaruhi posisinya di skuad timnas Inggris. Jordan Henderson bergabung dengan Liga Pro Saudi yang meskipun sedang naik daun dengan hadirnya beberapa pemain bintang top lainnya yang pindah di musim panas ini, tetapi level liga tersebut tidak mendekati level kompetitif dari Liga Inggris. Guardiola tak yakin Manchester City bisa pertahankan treble. Manchester City menutup musim 2022-2023 dengan treble winner. Mempertahankan pencapaian tersebut tidak akan mudah. Dan Guardiola tidak yakin bahwa Man City bisa mengulangi triple winner tersebut di musim yang akan datang. Saya akan mengatakan dengan jujur kami lebih dekat untuk tidak mengulangi treble daripada memenangkannya, kata Guardiola yang dikutip dari The Independent. Guardiola bersikap realistis karena melihat lawan-lawannya yang mulai berbenah, sehingga membuat persaingan di musim depan akan jauh lebih sulit. Awan prediksi Manchester City akan juara dan MU finish di urutan yang keempat. Michael Owen memberikan prediksinya untuk Liga Inggris musim depan. Owen menyebut bahwa Manchester City akan juara, sementara Liverpool finish di atas Manchester United. Michael Owen lewat media sosial pribadinya menyebut kalau Manchester City akan menjadi juara. Selanjutnya di peringkat kelima besar ada Arsenal, di peringkat kedua Liverpool berada di peringkat ketiga, keempat ada Manchester United, dan yang kelima ada Chelsea. Buffon balik ke timnas Italia. Gianluigi Buffon kembali ke timnas Italia setelah menyatakan pensiun sebagai pemain. Dia punya tugas lain bersama Azzurri. Pria berusia 45 tahun tersebut masuk ke staf pelatihan timnas Italia pimpinan Roberto Mancini. Dia berperan sebagai pemimpin delegasi atau manajer tim yang sebelumnya dijabat oleh mendiang Gianluca Vialli. Benzema gagal penalti, Al Ittihad takluk dari Al Hilal. Al Ittihad kalah dari Al Hilal 1-3 dalam perempat final Arab Club Champions Cup karena Benzema gagal mencetakkan gol dari titik putih di laga tersebut. Gol Al Hilal datang dari Milinkovic-Savic, Salam Al-Dosari, dan juga Malcolm. Sedangkan satu gol dari Al Ittihad dicetakkan oleh Romarino. Skor 3-1 membuat Al Hilal lolos ke semifinal Arab Club Champions Cup.
Lewandowski nantikan performa terbaik dengan bersama Barcelona. Penyerang top Polandia Robert Lewandowski bereuni kembali dengan Ilkay Gundogan di Barcelona. Lewandowski yakin Gundogan akan langsung bersinar di musim debutnya. Robert Lewandowski dan juga Ilkay Gundogan pernah berbagi ruang ganti selama 3 musim bersama Borussia Dortmund dengan memenangi titel Liga Bundesliga dan juga piala DFB Pokal. Kini Lewandowski menanti kerjasama yang lain dengan Gundogan di musim depan. Kerjasama Robert Lewandowski dan juga Gundogan akan diuji di laga kompetitif untuk pertama kalinya pada pekan depan ketika Barcelona bertandang ke markas Getafe pada pertandingan pembuka La Liga. Brahim Diaz cuma jadi cadangan di Real Madrid. Brahim Diaz begitu bersinar terang saat masih di AC Milan, tetapi kini Diaz dipandang sebelah mata bersama Real Madrid dan cuma menjadi opsi cadangan. Kini setelah masa peminjamannya habis, Brahim Diaz ditarik pulang ke Real Madrid. Sayang performa gemilangnya bersama AC Milan seperti tak berbekas selama membela Los Blancos. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan dan bermain sebagai pemain pengganti dalam 3 laga pramusim Real Madrid. Di sisi lain, pelatih Madrid Carlo Ancelotti sepertinya lebih senang menurunkan Jude Bellingham di pos gelandang serang. Andre Onana kebobolan dari tengah lapangan. Andre Onana bikin blunder memalukan saat Manchester United bersua dengan RC Lens. Kiper setan merah itu kebobolan bola tembakan dari tengah lapangan. Sotoka melambungkan bola dari tengah lapangan ketika Andre Onana terlalu maju meninggalkan posisinya. Onana tak kuasa mengejar laju bola yang tanpa pengawalan masuk ke dalam gawang. Video Onana tersebut viral di media sosial, banyak penggemar yang mengolok-olok keteledoran dari kiper Kamerun tersebut. Rasmus Højlund jadi pemain Manchester United. Rasmus Højlund resmi menjadi pemain setan merah. Striker asal Denmark tersebut didatangkan setan merah dari Atalanta. Melalui website resmi mereka, Manchester United mengontrak Højlund selama 5 tahun. Pemain berusia 20 tahun itu akan membela setan merah hingga tahun 2028. Sayangnya Manchester United tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer dari Højlund. Namun BBC mengatakan kalau Højlund pindah ke Old Trafford dengan biaya mencapai 72 juta pounds. Højlund bakal jadi ujung tombak utama Manchester United. Rasmus Højlund telah menjadi pemain Manchester United. Erik ten Hag memberikan sinyal bahwa pemain asal Denmark tersebut bakal menjadi pilihan utama sebagai ujung tombak. Kedatangan pemain berusia 20 tahun itu sepertinya menuntaskan masalah Dries de Ville di lini depan. Belakangan Manchester United memang kehilangan pemain nomor 9. Højlund bermain 1 musim bersama Atalanta. Dia tampil sebanyak 34 kali di semua ajang dan mengemaskan 10 gol. Scott McTominay dan Harry Maguire segera merapat ke West Ham United. Bintang Manchester United Harry Maguire dan juga Scott McTominay dikabarkan segera bergabung dengan West Ham United pada jendela bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari jurnalis Inggris yakni Alan Signon, ia mengklaim bahwa The Hammers telah memulai proses perekrutan Scott McTominay dan juga Harry Maguire. Manchester United telah mengirimkan data-data mereka ke West Ham United dalam 24 jam terakhir dan kesepakatan diharapkan akan terjadi di antara kedua belah pihak. Pilih liburan, Dani Levy tak hiraukan tawaran dari Bayern Munchen untuk Harry Kane. Munchen kabarnya telah meminta Dani Levy untuk membuat keputusan pada Sabtu pagi waktu setempat terkait penjualan Harry Kane setelah mereka meningkatkan jumlah tawaran untuk sang striker. Tetapi seperti yang dilansir dari Bill menyebutkan bahwa Levy telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada akhir pekan ini, di mana keluarganya mulai liburan selama 2 pekan. Dani Levy kabarnya tidak menghiraukan tawaran yang diajukan oleh Bayern Munchen tersebut untuk bisa mendatangkan strikernya. Gagal gabung Milan, Marco Arnautovic kini dibidik oleh AS Roma. Marcos Leonardo bukanlah satu-satunya penyerang yang ingin didatangkan oleh AS Roma, mengingat mereka juga mengincar pemain bolongnya yakni Marco Arnautovic. Harga yang diminta untuk sang pemain diyakini berada di kisaran 8 juta euro, jauh lebih murah ketimbang target sebelumnya Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Roma sendiri saat ini sedang butuh tambahan striker setelah cedera lutut yang dialami oleh Tammy Abraham.
PSG capai kesepakatan pribadi dengan Randal Colomwani. PSG masih belum berhenti bergerak di bursa transfer. PSG dilaporkan akan segera mengajukan tawaran kepada Eintracht Frankfurt untuk bisa memboyong Randal Colomwani. Dilansir dari PSG Talk, PSG telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pembar andalan dari Frankfurt tersebut. Dilaporkan bahwa Les Parisiens akan mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro plus bonus sebesar 15 juta euro kepada tim Bundesliga itu. Sayangnya angka ini masih di bawah ekspektasi dari Eintracht Frankfurt yang membandrol harga Colomwani dengan biaya sebesar 90 juta euro. Inter Milan sudah siapkan 30 juta euro untuk mengamankan Folarin Balogun. Klub Serie A Italia Inter Milan rupanya cukup serius ingin mengamankan jasa pemain Arsenal yakni Folarin Balogun. Keseriusan Inter Milan dibuktikan dalam penawaran yang akan mereka berikan kepada Arsenal sebesar 30 juta euro. Pergerakan ini sendiri dilakukan Inter Milan setelah mereka gagal mengamankan striker West Ham United yakni Gianluca Scamacca. Dilansir dari Sky Italia, rincian dalam penawaran yang akan diberikan oleh Inter sendiri. Dilansir dari Sky Italia, rincian penawaran yang akan diberikan Inter sendiri adalah 25 juta euro untuk biaya dengan tambahan 5 juta euro sebagai bonusnya. Tak hanya itu, Inter Milan juga siap untuk memberikan klausul penjualan dalam penawaran tersebut. Chelsea sudah capai kesepakatan personal dengan Michael Olise. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain Crystal Palace yakni Michael Olise. Dilansir dari RMC Sport, Chelsea langsung melakukan pendekatan dengan winger Crystal Palace tersebut, di mana mereka memberikan penawaran kepada klub Palace dengan nominal sebesar 26 juta pounds. Kini Chelsea hanya tinggal menyelesaikan negosiasi dengan pihak Crystal Palace. Palace sendiri diketahui menginginkan mahar sebesar 35 juta pounds sesuai dengan nominal klausul rilis yang dimiliki oleh Michael Olise. Leroy Sané bisa gantikan peran Ousmane Dembélé di Barcelona. Barcelona akan berpisah dengan Ousmane Dembélé lantaran dirinya segera bergabung dengan PSG. Terkini Blaugrana juga mencoba bergerak cepat untuk mencari pemain anyar guna mengisi kekosongan posisi pemain asal Prancis tersebut. Dilansir dari Football Spanyol, juara bertahan La Liga sedang menaruh minat kepada Leroy Sané dari Bayern Munchen. Kabarnya Barca pun berencana untuk menggunakan uang penjualan Dembélé untuk bisa menggait Sané dalam waktu yang dekat ini, setelah mereka memang membutuhkan amunisi tambahan pada sektor penyerangan untuk menatap musim yang baru. Juventus kini akan datangkan Alvaro Morata. Faktor finansial membuat Bianconeri tidak akan mendapatkan Lukaku secara permanen. Menurut laporan dari Calcio Mercato, manajemen Juventus mempertimbangkan Alvaro Morata sebagai alternatifnya. Morata disebut memiliki klausul rilis sebesar 21 juta euro. Nilai tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan Chelsea untuk Lukaku. Namun Atletico Madrid hanya ingin melepas sang pemain secara permanen, tidak dengan status pinjaman lagi.